Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Cahya Justina dengan NIM 2009007 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Submarine Cable Telegeography Map dan IP address untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah TL405 Jaringan Komunikasi Data dengan dosen pengampu oleh Galura Muhammad Suranegara, SPDMT. Secara garis besar, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, Submarine Cable Telegeography Map. Yang kedua, IPv4 Public versus IPv4 Private. Yang ketiga, mengonversi alamat IPv4 address yang public ke biner. Sebelum itu, kita simak video pengantar materi pada kesempatan kali ini agar materi kita nyambung ke yang selanjutnya. Oke, selamat menyaksikan. Nah, dari penjelasan video sebelumnya membahas mengenai teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dengan adanya teknologi. Teknologi mempermudah efektivitas dari kegiatan yang kita kerjakan. Untuk tingkat aktivitas manusia dalam memperoleh informasi terbilang sangat tinggi. Tentunya teknologi sangat berkaitan dengan yang namanya telekomunikasi. Nah, jadi dengan adanya teknologi ini, gimana sih caranya kita dapat terhubung dan berkomunikasi dengan seluruh dunia? Untuk jawabannya ada di slide berikutnya. Nah, untuk salah satu kita dapat berkomunikasi yaitu dengan adanya Submarine Cable Telegeography Map. Submarine Telegeography Map atau disebut juga dengan peta telegeografi kabel-kabel bawah laut merupakan peta yang menunjukkan penggunaan kabel bawah laut untuk mempersatukan jalur telekomunikasi di Indonesia, yaitu dengan kabel di bawah laut. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara maritim yang terbentangnya lautan sehingga untuk menyatukan dan pemerataan wilayah telekomunikasi, yaitu dengan kabel bawah laut. Kabel bawah laut juga terhubung dengan seluruh dunia agar kita bisa melakukan komunikasi. Infrastruktur kabel bawah laut adalah energi dan kabel telekomunikasi merupakan objek bawah laut yang penting dari segi hukum maupun ekonomi. Kabel optik bawah laut adalah salah satu segmen paling penting dalam jaringan telekomunikasi nasional ataupun internasional. Saat ini permintaan untuk broadband layanan terus meningkat. Transmisi besar, jumlah data dengan kecepatan tinggi, memacu tingkat pengembangan dan perluasan darat dan bawah laut jaringan telekomunikasi. Pada sistem kabel optik bawah laut mempunyai jangkauan jarak jauh dalam rentang yang mencapai ribuan kilometer. Hal ini disebabkan karena kabel berada dalam lautan atau underwater. Untuk sejarah kabel bawah laut pada tahun 1950 sampai 1960,
Kabel digunakan untuk keperluan telegraf. Kabel bawah laut pertama diletakkan oleh Jacob dan John Watkin-Brett bersaudara pada tahun 1950 bulan Agustus. Kabel bawah laut pertama yang difungsikan sebagai penghubung telegraf itu melintasi Selat Inggris yang memisahkan Inggris dan Prancis. Untuk tahun selanjutnya dari tahun 1956 sampai 1990 berfungsi untuk telepon koaksial. Untuk tahun yang terakhir yaitu pada tahun 1988 hingga sekarang kabel berfungsi sebagai kabel serat optik. Kabel antar samudra pertama di dunia dibuat pada tahun 1866. Kabel berbahan perunggu tersebut digunakan untuk mengirim telegram dan melintasi Samudra Atlantik. Submarine Cable Maps JASUCA merupakan kabel bawah laut milik Telkom yang dibangun sejak 2006 silam. Kabel laut ini memiliki panjang 10.860 km dan memiliki 17 titik pendaratan. Untuk yang selanjutnya, jaringan kabel optik bawah laut memainkan peran dalam jaringan telekomunikasi internasional dengan 98% dari semua komunikasi antar benua ditransmisikan oleh kabel optik bawah laut. Hal ini disebabkan berukuran kecil. Kabel optik bawah laut umumnya memiliki dampak yang dapat diabaikan terhadap lingkungan. Namun, kegiatan yang terkait desain, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan dapat menyebabkan kerusakan dan terkadang bahkan perubahan jangka panjang secara ekologis dan biologis. Yang tinggi, lingkungan laut yang sensitif. Peran dari satelit tidak mampu menampung kapasitas yang dimiliki oleh kabel bawah laut, karena kapasitas satelit terbatas. Jika dibandingkan, satelit hanya mampu mengirimkan megabit per detik, tetapi kabel bawah laut dapat mengirim terabit per detik. Untuk jenis dan konstruksi kabel bawah laut berbeda dengan kabel kelistrikan pada umumnya. Kabel bawah laut secara fungsi mempunyai dua jenis, yaitu menghantarkan daya atau data. Namun, banyak juga ditemukan satu kabel dapat menghantarkan daya dan data sekaligus. Pembuatan kabel bawah laut wajib sesuai dengan aturan IEC standar 60288, di mana didesain dan pembuatannya memang ditunjukkan untuk penggunaan di dalam air, seperti diletakkan di atas dasar laut atau ditanam di bawah dasar laut. Sesuai standar ini, kabel bawah laut wajib tahan terhadap aktivitas gempa, aktivitas gunung berapi bawah laut, hewan laut, dan ranjau atau jaring pelaut. Di samping itu, standar ini menyebutkan kabel bawah laut harus mampu tahan terhadap topografi dasar laut yang kasar dan berbatu. Menentukan karakteristik kabel bawah laut yang tepat untuk sebuah proyek dapat dimulai dengan memahami acuan parameter dasar yang mempengaruhi pemilihan kabel, yaitu yang pertama, temperatur di sekitar lingkungan dasar laut dan darat. Yang kedua, kedalaman saat kabel ditanam di dasar laut. Untuk yang ketiga, persyaratan khusus sesuai metode penanaman kabel dalam kedalaman penanaman kabel, arah, pipa bor, dan lain-lain. Untuk yang keempat, jarak aksial kabel. Yang kelima, ketahanan panas atau thermal dasar laut dan daratan. Yang keenam, panjang kabel bawah laut. Yang selanjutnya, kedalaman air laut, tipe tegangan kabel penghantar daya bawah laut antara 3,6/6 atau 7,2 kV hingga 290/500
atau 525 kV dan dapat single core ataupun multi-core dalam satu kabel. Kabel bawah laut umumnya selebar selang untuk menyiram tanaman. Filamen yang membawa sinyal cahaya pada kabel itu juga sangat tipis. Diameternya seukuran rambut manusia. Serat itu dilapisi dengan beberapa lapisan isolasi dan pelindung. Kabel yang diletakkan lebih dekat ke pantai menggunakan lapisan pelindung ekstra untuk meningkatkan perlindungan. Kabel bawah laut tidak seluruhnya ada di dasar laut. Jika berada di dekat pantai, kabel dikubur di bawah dasar laut untuk memberi perlindungan. Sedangkan di laut, dalam kabel diletakkan langsung di dasar laut. Kapasitas kabel sangat bervariasi. Biasanya, kabel yang lebih baru mampu membawa lebih banyak data daripada kabel yang dipasang 15 tahun yang lalu. Misalnya, kabel bawah laut yang baru milik Marea mampu membawa 224 terabyte. Selain Facebook dan Google, perusahaan teknologi seperti Microsoft dan Amazon juga merupakan investor utama kabel bawah laut. Dihadapkan dengan prospek pertumbuhan bandwidth yang besar yang sedang berlangsung. Memiliki kabel bawah laut baru masuk akal bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Kabel yang biasanya digunakan di bawah laut adalah jenis kabel submarine communication cable, yakni jenis kabel telekomunikasi antar negara. Operator telekomunikasi di Indonesia pada era 1990-an sudah menggunakan kabel laut untuk menghubungkan pulau-pulau di Nusantara. Pada gambar kabel penghantar daya, cara khusus untuk menghantarkan daya. Di sini ada beberapa lapisan. Lapisan terluar yaitu polyethylene outer hingga lapisan dalam yaitu konduktor. Karakteristik utama dari penghantar daya yang pertama, konduktor terbuat dari material tembaga atau aluminium. Yang kedua, insulasi. Yang ketiga ada screening, kabel tembaga atau pita, dan timbel yang diselubungkan jika diperlukan. Yang keempat ada pelindung untuk melindungi kabel dari tekanan mekanis yang digunakan kawat baja. Yang terakhir ada pelindung luar yang terbuat dari PVC atau PE dan lapisan polypropylen yarns. Untuk slide selanjutnya, karakteristik utama kabel laut penghantar data komunikasi dengan lapisan terluar yaitu polyethylene dan lapisan terdalam yaitu optical fiber. Optical atau yang disebut fiber optik yang terdiri dari 3 susunan utama yaitu yang pertama core atau inti fiber berfungsi sebagai media penghantar cahaya dari sisi pengirim ke sisi penerima. Yang kedua, cladding atau lapisan utama fiber berfungsi sebagai pelindung penghantar cahaya agar tidak keluar dari inti kabel. Yang ketiga, coating atau lapisan fiber berfungsi sebagai pelindung mekanis. Selanjutnya, ada jenis-jenis kabel bawah laut penghantar komunikasi data. Yang pertama ada light cable dengan diameter 17 mm, kedalaman sampai dengan 8.000 meter. Untuk yang kedua, ada single armor light cable dengan diameter 28 mm sampai untuk kedalaman sampai dengan 2.000 meter. Yang ketiga ada single armor heavy cable dengan diameter 31 mm, kedalaman sampai dengan 1.500 meter. Untuk yang keempat, double armor heavy cable dengan diameter
46 mm. Kedalaman sampai dengan 500 meter. Untuk yang terakhir ada Rock Armor Cable dengan diameter 46 mm, kedalaman sampai dengan 200 meter. Untuk yang ini adalah gambar berikut jenis-jenis kabel bawah laut secara nyata atau aslinya. Melalui pemasangan kabel bawah laut, distribusi dan pemenuhan kebutuhan listrik di suatu daerah tidak perlu lagi dilakukan dengan membangun pembangkit di daerah tersebut. Tentu saja hal ini merupakan salah satu upaya untuk penghematan jangka panjang. Namun, penelitian yang panjang tentu saja harus dilakukan sebelum memasangkan kabel bawah laut. Misalnya, perihal karakteristik permukaan dasar laut, kedalaman laut, pergerakan arus, arus pasang surut, serta perkiraan pergeseran pasir dasar laut. Di Indonesia, kabel bawah laut dikenal dengan Sistem Komunikasi Kabel Laut atau SKKL. SKKL merupakan sebuah sistem transmisi telekomunikasi yang menggunakan media kabel yang terbentang pada lautan atau samudra yang kemudian berfungsi untuk menghubungkan beberapa stasiun kabel yang negara lain lalui. Untuk peletakan pertama SKKL di Indonesia pada tahun 1992 berfungsi domestik dengan jarak tempuh Surabaya hingga Banjarmasin oleh PT Telkom Indonesia. Untuk peta kabel bawah laut, kita dapat melihat secara detail pada laman https://submarinecablemap.com. Pada laman tersebut memberi informasi persebaran kabel bawah laut di seluruh dunia, mencakup wilayah yang dilewati, berapa jarak yang ditempuh, waktu peletakan, owner, supplier, URL, dan juga notes. Untuk materi selanjutnya ada IP address. IP address merupakan sebuah himpunan bilangan biner sepanjang 32 bit terbagi dalam 4 segmen. Pada setiap segmennya terdiri dalam 8 bit. IP address berfungsi sebagai alat identifikasi host atau antarmuka yang berada pada jaringan, serta untuk pengalamatan lokasi jaringan, sehingga tidak boleh ada lebih dari satu host yang terhubung dengan internet dengan pengalamatan IP address yang sama. Salah satu sumber menyebutkan bahwa ada sebanyak 232 kombinasi yang digunakan oleh seluruh dunia. Pada jaringan TCP/IP dapat menampung kurang lebih 4 miliar host pada 32 bit address. Namun demikian, beberapa IP address memerlukan perlakuan khusus seperti netmask address, localhost address, dan yang lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, jenis-jenis IP address. Yang pertama, berdasarkan cakupan penggunaannya. Ada 2 IP address public, yaitu IP address yang dimiliki oleh setiap komputer atau perangkat yang terhubung dengan yang lainnya dan digunakan pada jaringan internet atau publik. Kepemilikannya diatur oleh vendor-vendor terkait yang menyediakannya. Contohnya, Internet Service Provider. Untuk yang kedua, ada IP address private, yaitu IP address yang digunakan oleh komputer atau perangkat yang terhubung lainnya dan umumnya digunakan oleh jaringan berskala lokal atau LAN. IP address ini memungkinkan penggunaan alamat yang sama dengan syarat satu dan jaringan lainnya tidak saling terhubung dalam jaringan lokal.
Untuk yang kedua, ada berdasarkan konfigurasi untuk memperoleh IP address. Yang ada dua, yaitu IP address dinamis, yang berarti pemberian secara otomatis dalam jaringan publik maupun private yang akan diberikan kepada komputer atau perangkat lainnya yang saling terhubung ke dalam jaringan komputer secara otomatis dan akan selalu berubah-ubah setiap saat atau dinamis. Yang kedua ada IP address statis. IP address statis yaitu pemberian IP address kepada komputer atau perangkat lainnya yang terhubung ke dalam jaringan komputer secara manual, di mana pengguna harus mengetahui pengkelasan IP address, subnet, gateway, dan DNS dalam sebuah jaringan. Untuk yang selanjutnya, ada berdasarkan daya tampung komputer. Ada dua, IPv4 dan IPv4, IPv6. Untuk yang IP address versi 4, lebih dikenal dengan IPv4, adalah versi yang umum dipakai pada saat ini. Terdiri dari 4 oktet, di mana setiap oktet mampu menangani 255 buah komputer atau perangkat yang di dalamnya. Sehingga bila dikalkulasikan menjadi 4.228.250.625 buah host. Angka yang besar ini untuk teknologi yang maju seperti sekarang sudahlah tidak relevan untuk menampung penyelamatan semua komputer dan perangkat yang saling terhubung. Untuk mengatasi keterbatasan ini, salah satu caranya yaitu menggunakan Network Address Translation, yaitu sebuah cara untuk membagi, mengubah, dan memodifikasi pemetaan dari sebuah IP address. Yang kedua ada IP address versi 6, yaitu pengelamatan versi terbaru dalam jaringan komputer yang diciptakan untuk menangani masalah keterbatasan daya tampung dari versi sebelumnya. Jika dibandingkan dengan versi IPv4 yang hanya memiliki 4 oktet dan masing-masing oktet menampung 255 host, maka IP address versi 6 ini memiliki 16 oktet yang masing-masing oktetnya dapat menampung 255 host. Maka, jika dikalkulasikan secara keseluruhan, IP address versi 6 ini dapat menampung sekitar 3,4 triliun host. Struktur IP address bersifat hierarkikal, yang maksud panjangnya 32 bit. Berarti totalnya ada 2 kali 32, yaitu 4.294.967.296 address. Jika flat tidak hierarkikal, berarti alamat IP versi 4 dimulai dari 0 sampai 4 miliar sekian dari alamat tersebut. Tentu, hal tersebut tidak efektif untuk routing karena setiap perangkat harus punya IP yang unik, dan tiap router di dunia ini harus menyimpan semua alamat tersebut jika ingin masih berkomunikasi. Maka solusinya adalah struktur IP address dijadikan hierarki atau yang pertama ada two-level hierarchical atau three-level hierarchical. Seperti two-level hierarchical ada network host dan three-level hierarchical network subnet host. Untuk range network address yang valid atau yang bisa digunakan yaitu untuk kelas A ada 1.0.0.0
0.0 sampai 126.0.0.0. Untuk kelas B-nya ada 128.0.0.0 sampai 191.255.0.0. Untuk kelas C ada dari 192.0.0.0 sampai 223.255.255.0. Nah, untuk mencari IP address, gimana sih caranya untuk yang public itu kalian bisa mengetikkan di kolom pencarian what is my IP, atau juga bisa what is my IPv4. Untuk yang private bisa mengetikkan ifconfig pada command prompt. Untuk IP address di laptop ini yang public yaitu 116.206.9.61. Untuk perbandingan IP versi 4 public dengan yang private, yang pertama dirancang untuk komunikasi di luar jaringan lokal atau internet. Untuk yang pribadi, dirancang untuk komunikasi dalam jaringan lokal. Untuk yang public, ditetapkan oleh ISP masing-masing, dan yang pribadi ditetapkan oleh administrator jaringan atau perangkat. Yang selanjutnya ada yang untuk public teridentifikasi di internet, dan yang pribadi tidak teridentifikasi. Untuk yang selanjutnya ada unik secara global untuk publik, dan yang pribadi itu unik hanya dalam jaringan lokal. Selanjutnya, mengonversi alamat IP versi 4 address yang publik ke biner. Untuk yang tadi kan ada 116.206.9.61. Nah, yang pertama caranya kita hitung satu persatu. Jadi di sini ada yang 116 dulu, terus nanti ada 206, nanti kita hitung lagi yang 9, dan yang terakhir ada 61. Untuk yang 116 itu cara menghitungnya, semua angkanya dibagi 2. Jadi dari 116 itu dibagi 2, hasilnya 58, sisa baginya 0, karena dari 118 dibagi 2 itu udah pas 58. Dan 58 bagi 2 itu 29, jadi sisa baginya 0. 29 bagi 2 itu 14, karena ada sisanya 1, jadi ditulis sisa baginya 1. Untuk 14 bagi 2 sama dengan 7, sisa baginya 0. 7 bagi 2 hasilnya 3, sisa baginya 1. 3 bagi 2 hasilnya 1, sisa baginya 1. Untuk 1 bagi 2 hasilnya 0, sisa baginya 1. Dan ditulis dari bawah, yaitu 1110100. Jadi hasil dari desimal ke biner 116 yaitu 1110100. Untuk yang 206 hasilnya itu ada 1100110. Untuk yang 9 itu bilangan binernya 1001. Untuk yang 61 1111101. Dan IPv4 address public dari 116.206.9.61 dikonversikan ke dalam bilangan biner menjadi
.11001100.1100.1101.1.0.1.1101.1101. Nah, kesimpulannya, kabel bawah laut atau juga disebut submarine cable telegeography map dapat menunjukkan bagaimana rute dan jarak tempuh peletakan kabel yang terbentang pada lautan maupun samudra. Jarak yang ditempuh oleh kabel bawah laut dapat mencapai ribuan kilometer. Kabel bawah laut dapat menghubungkan seluruh dunia. IP address menjadi pengalamatan sebuah host yang hanya dimiliki oleh satu host saja. Sehingga host memiliki IP address yang berbeda-beda. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.